اهدنا الصراط المستقيم. Hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik ini sangat penting karena kita tahu yang mengaku cinta kepada Nabi, ya saya rasa setiap Muslim mengaku cinta kepada Nabi. Dan setelah ditimbang dengan syariat, maka kita dapati sebagian cara mereka untuk menunjukkan cinta mereka kepada Nabi ada yang benar dan tepat, namun juga banyak yang salah, keliru, bahkan menyimpang, ya. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk mengetahui, ya, tentang hakikat cinta kepada Nabi dan bagaimana cara mengungkapkan yang benar terhadap cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka ingin mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi, maka mereka menimbang dengan syariat. Anas bin Malik berkata, "Maka na ahadun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik," atau kama qala. Sungguhnya tidak seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Nabi, yaitu para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari segalanya. Akan tetapi kalau mereka melihat Nabi datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati Nabi. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyati lidzalik. Karena mereka tahu Nabi tidak suka. Karena mereka tahu Nabi tidak suka. Di sini bagaimana para sahabat menimbang cara mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi dengan syariat. Kalau ternyata tidak dengan syariat, mereka tidak melakukannya. Telah jelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di antara dalam muqaddimah kitab Zadul Ma'ad bahwasanya seorang dicintai karena dua hal. Yang pertama adalah karena jasa orang tersebut kepada kita, dan yang kedua adalah karena kemuliaan orang itu sendiri, ya. Dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpulkan dua sebab tersebut, jasa Nabi yang begitu besar dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contohnya, kenapa kita cinta kepada orang tua? Karena jasanya besar kepada kita. Kita cinta kepada istri, kenapa? Jasanya besar sama kita. Kemudian kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, kenapa? Karena dia telah punya jasa berbuat baik kepada kita. Rasulullah berkata, tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka kalian akan saling apa? Mencintai. Karena di situ ada timbal balik jasa satu dengan yang lainnya. Ibnu Taimiyah pernah berkata dalam perkataan indah, beliau berkata, "Istaghni amman syi'ta takun nadhirahu." Ya. Jadilah engkau tidak butuh kepada siapapun, maka kau akan seimbang dengan dia. Wahtaj ila man syi'ta, butuhlah kepada orang, maka kau akan menjadi tawanannya. Wa ahsin ila man syi'ta, berbuat baik kepada orang lain, maka kau akan menjadi pemimpinnya. Semakin besar jasanya, kita semakin apa? Mencintainya. Nah, ditinjau dari hal ini, maka orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi jasa orang tua dan melebihi jasa siapapun. Kenapa bisa demikian? Karena orang tua punya jasa besar terhadap kita. Akan tapi ini masih kalah dengan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kalaupun dia bisa memberikan kebahagiaan, dia hanya memberikan materi, kebahagiaan dunia, itu pun tidak sempurna. Tetapi dengan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengenal ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan praktekkan ajaran-ajaran Nabi, maka seorang akan benar-benar bahagia di dunia dengan kebahagiaan yang hakiki, meskipun dia tidak memiliki materi. Meskipun dia bukan orang yang memiliki popularitas, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, tapi kalau dia menjalankan sunnah Nabi, pasti dia bahagia, pasti dia bahagia. Belum lagi dia dengan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terselamatkan dari kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat, dan dia akan meraih kebahagiaan yang sempurna abadi selama-lamanya di surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Mencintai Nabi. Sebab yang kedua, karena kita mencintai Nabi, karena Nabi sendiri SAW memiliki
akhlak yang terbaik, akhlak yang terbaik. Bagaimana tidak terbaik? Allah memuji Nabi dengan sumpahnya. Allah bersumpah wal qalam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka torehkan. Dalam sumpah tersebut Allah mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh-sungguh benar-benar kau di atas perangai yang agung. Ini merupakan pujian yang luar biasa terhadap Nabi. Jadi satu, Allah buka dengan sumpah. Kedua, Allah tambah dengan innaka sesungguhnya. Kemudian Allah tambah lam taukid, benar-benar. Ala khuluqin, Allah bikin dengan tanwin, tankir litafkhim. Perangai yang luar biasa. Kemudian Allah sifati dengan azim, perangai yang agung. Sesuatu pujian menjadi lebih indah ditinjau dari yang memujinya, iya enggak? Kalau yang muji antum misalnya hanyalah teman, kurang hebat. Tapi kalau yang muji misalnya presiden, oh hebat. Maka benar-benar Nabi SAW di atas akhlak yang benar-benar sangat agung. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, jika akhlak yang agung menempel pada seseorang, jadilah orang tersebut mulia. Karena dia yatahalla bil akhlaq al-karimah. Dia berhias dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia menghiasi dia. Tapi kalau Nabi sebaliknya, Nabi yang menghiasi akhlak yang mulia. Ada seorang datang kepada Nabi, kemudian minta kambing yang sangat banyak, 1 lembah kambing. Itu kambing di antara 2 gunung. Maka Nabi pun berikan kepada dia kambing yang sangat banyak. Akhirnya dia pulang ke kaumnya, dia mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Kalau ingin dapat kambing banyak, masuk Islamlah kalian. Sungguhnya Muhammad kalau kasih sesuatu tidak pernah takut apa? Miskin. Subhanallah. Dari mana kita tahu ada akhlak seperti ini ketika akhlak dermawan nempel pada Nabi? Sebelumnya kita tidak terbayangkan ada manusia seperti ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada uswah, teladan yang baik ya. Maka Allah siapkan sosok Nabi ini. Maka siapa yang pelajari tentang akhlak Nabi, tentang sosok Nabi, tentang tutur katanya, tentang sikap-sikapnya, mau tidak mau, daruratan dia pasti akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari 2 sisi ini, pertama jasa Nabi dan keindahan Nabi dan akhlaknya menjadikanlah dia adalah orang yang paling kita cintai dari semuanya dan harus kita cintai lebih daripada segalanya.